Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo dengan NIM 0575220094. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari struktur data package struktur data tugas 3. Di sini kita panggil import library yang dibutuhkan pada praktik. Di sini ada import Java util stack, import Java util linked list, import Java util array list, import Java util list, input Java util queue, public class latihan graph. Di sini saya sudah membuat blueprintnya. Static class graph. Di sini jumlah node. Di sini menyimpan total titik node atau vertex di dalam graph. Nah, seterusnya menggunakan agency list untuk menyimpan connect. Di sini public graph in node. This jumlah node komputer langsung melihat isi jumlah node. Agency list new array list node bikin list utama sebesar jumlah node. Jadi di sini loopingnya untuk bikin list kosong di setiap node siap diisi koneksi edge. Jadi for in i sama dengan node in kurang lebih node i plus plus agency list add new array list. Untuk menghubungkan dua node public vote buat edge in parent in child agency get a parent and child menambahin node child ke dalam list milik. Sini grafnya, graph buat edge jadi kosong, childnya 1, graph buat edge parentnya 0, childnya 2, graph buat edge parent 1, childnya 3, graph buat edge parent 1, childnya 4, dan seterusnya. Di sini in storage titik awal pencarian. Ini in target node. Di sini 8 data atau titik yang mau dicari. Jadi di sini pencarian algoritma depth first search atau DFS. Di sini kita buat sudah fungsi DFS pencarian mendalam. Jadi saya sudah jelaskan DFS adalah DFS adalah menjelajahi graf sedalam mungkin dari simpel awal lalu mundur jika sudah mencapai ujung sebelum menjelajahi cabang lain. Nah, di sini kita buat array boolean untuk melacak node mana aja yang udah pernah dikunjungi biar enggak looping tak enggak. Di sini kita stack integer, stack LIFO, new stack. Sini beroperasi dengan prinsip LIFO, last in first out. Di sini stack LIFO push start, jadi masukin node awal ke tumpuan paling atas, terus berjalan selama tumpuan stack belum kosong, while stack leave accept. Setelah itu kita ambil node paling atas dari stack. Setelah itu cek apakah node ini belum pernah dikunjungi, tandai node ini udah dikunjungi, kondisi berhenti kalau node saat ini adalah target yang dicari. Langsung sistem outprint data ditemukan node A plus target menggunakan return, langsung keluar dari fungsi menghemat research komputasi, ambil semua anak koneksi dari node yang sedang dicek. Setelah itu looping mundur dari kanan ke kiri untuk masukin ke stack. Setelah itu karena sifat LIFO yang dimasukkan terakhir anak kiri akan diproses dulu, mengambil check index memasukkan ke nomor, hanya memasukkan ke stack kalau anak ini belum. Nah, sini setelah itu kita buat BFS pencarian melebar.
Di sini public static void algoritma graph in start and target tracker untuk node yang sudah diproses tracker. Setelah itu kita beroperasi dengan prinsip FIFO first in first out, kayak antrian di kasir. Jadi yang pertama yang keluar sini masukkan node awal ke antrian, FIFO at start, visit start true, langsung tandai sebagai visit saat masuk antrian, terus berjalan selama antrian belum kosong. Ambil node paling depan, di in node sekarang, FIFO remove. Dan setelah itu kondisi berhenti, cek apakah ini targetnya, dan kita pakai for edge loop di sini. Smart move kode jadi lebih clean. Cek semua anak atau tetangga dari node saat ini. Di sini sudah saya buatkan grafnya. Di sini penjelasannya, graf adalah kumpulan simpul node atau vertex yang terhubung satu sama yang lain melalui sisi edge. Graf yang saya gunakan termasuk jenis graf tidak berarah dan graf tak berbobot, artinya hubungan antar simpul ini, hubungan antar simpul bersifat dua arah, satu dari 0 ke 1, 0 ke 2, dan tidak memiliki nilai bobot jarak tertentu. Di sini ada komponennya. Komponen utama graf jumlah simpul terdiri 10 simpul. Di sini ada 10 simpul. Jadi sini A0, sini A1, dan ke sini lagi ke kanan A2, dan dari A1 ke A3 dan A4, dan seterusnya dari A3 ke A7, A4 ke A8. Nah, sisi kanan dari A2 ke A5, A2 ke A6, dan sisi sebelah kirinya A5, bawahnya A9. Di sini hubungan antar simpul, jadi daftar koneksi antar simpul yang telah ditentukan. Jadi A0 terhubung langsung dengan A1 dan A2, terhubung langsung A1 dan A2. Setelah itu A1 terhubung langsung dengan A3 dan A4. Setelah itu A2 terhubung dengan A5 dan A6. A3 terhubung dengan A7, A4 terhubung dengan 8, sedangkan A5 terhubung dengan A9. Jadi A6, A7, A8, A9 simpul down, tidak memiliki koneksi ke simpul lain. Nah, graf ini, karakteristik graf ini seperti pohon terbalik dengan akar di A0. Tingkatan kedalamannya di sini, tingkat nolnya A0, tingkat satunya A1 dan A2, tingkat tiganya A3 dan A4, A5, A6, dan terakhir tingkat ketiga A7, A8, dan A9. Tidak ada siklus, tidak ada jalur yang dapat kembali ke simpul awal tanpa mundur. Nah, terhubung semua simpul dapat dijangkau mulai dari simpul A0 di aplikasi Telescope, dan saya sudah menjelaskan DFS atau apa, BFS itu apa, dan saya sudah run hasilnya. Di sini DFS scanning A3, push node cepat ke dalam stack, push node still ke dalam stack, seterusnya DFS scanning
A0, data ditemukan node A8 menggunakan node BFS. Ini algoritma pencarian breadth versus BFS. Jadi BFS scanning node A0, jadi add node A1 ke dalam antrian, add node A2 ke dalam antrian. Sini terusnya sampai bawah A8, remove node A8 dari